Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Rombel PAKTC 2020 dalam mata kuliah Analisis Informasi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Satya Yoga Beswara, SEMSC. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai analisis kredit. Sebelum menuju ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Putri Kartikasari, dengan NIM 7101420052. Kemudian ada Anissa Kumairoh dengan NIM 7101420117. Selanjutnya ada Dania Dwi Septiani dengan NIM 7101420227. Selanjutnya ada Said Nur Oktavianto dengan NIM 7101420243. Baik, untuk materi akan disampaikan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya yaitu ada analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan yang mengajukan kredit kepada bank atau LK lainnya. Menurut Firdaus dan Ariyanti dijelaskan secara lebih sederhana, analisis kredit adalah suatu proses untuk mengevaluasi apakah nasabah dapat diberikan kredit atau tidak, sehingga dapat disimpulkan secara lengkap bahwa penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga diberikannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Kemudian ada pertimbangan analisis kredit. Dalam pelaksanaan penilaian kredit, kreditur harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait, agar kredit yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan kreditur maupun debitur di masa depan. Menurut Raja, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, diantaranya: yang pertama terkait keamanan kredit atau safety, artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Kemudian terarahnya tujuan penggunaan kredit, yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir terkait menguntungkan atau profitable, baik bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Untuk slide selanjutnya ada fungsi analisis kredit. Kegiatan analisis kredit memiliki arti penting bagi kreditur, karena kreditur akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan. Fungsi analisis kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar bagi kreditur dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk mengendalikan risiko yang akan dihadapi kreditur. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi kreditur dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kelima, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Kemudian terkait penilaian dalam pemberian kredit yang harus memenuhi 5C dan 7P dan aspek penilaian kredit. Penilaian umum yang harus dilakukan dalam memberikan kredit pada debitur, apakah benar-benar layak untuk mendapatkan kredit tersebut, maka kreditur atau bank harus mempertimbangkan dan menilai melalui analisis 5C dan analisis 7P serta aspek penilaian kredit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Penilaian dengan analisis 5C. C yang pertama adalah karakter. Di sini analisis terhadap watak dan sifat dari calon debitur yang dilihat dari latar belakang calon debitur tersebut. Hal ini berguna untuk melihat sejauh mana sih kemampuan dan kesungguhan calon debitur dalam melunasi hutangnya nanti. Lalu yang kedua adalah capacity. Capacity adalah analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan. Hal ini juga berguna untuk melihat sejauh manakah kemampuan calon debitur nantinya dalam melunasi hutangnya secara tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah kapital. Adalah analisis terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon debitur dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah condition of economy. Adalah analisis terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi di suatu waktu sehingga
memiliki kemungkinan adanya pengaruh terhadap kelancaran usaha dari calon debitur. Lalu ada kolateral yang merupakan barang-barang yang diserahkan calon debitur sebagai jaminan, baik itu yang berbentuk fisik maupun non-fisik, kepada debitur terhadap kredit yang diterimanya. Selanjutnya adalah penilaian dengan analisis 7P. P yang pertama merupakan analisis atas penilaian kepribadian dari calon debitur dari segi kepribadian dan juga tindakan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. P yang kedua merupakan pengklasifikasian calon debitur dalam suatu golongan tertentu yang berdasar atas modal, loyalitas, karakter, dan dasar lainnya, sehingga calon debitur ini dapat digolongkan atas golongan tertentu yang nantinya akan mendapat fasilitas dan ketentuan yang berbeda dari bank. P yang ketiga adalah purpose, yang merupakan analisis terhadap tujuan calon debitur dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh calon debitur. P yang keempat adalah prospek, yang merupakan penilaian terhadap usaha calon debitur ini apakah akan menguntungkan atau tidak di masa mendatang. P yang kelima adalah payment, yang merupakan pengukuran bagaimana cara calon debitur mengembalikan atau melalui sumber dana mana sajakah yang dimiliki oleh calon debitur untuk mengembalikan kredit yang diambil. P yang keenam adalah profitabilitas, merupakan analisis terhadap bagaimana kemampuan calon debitur mendapatkan laba dari usahanya. Dan P yang keenam ini, P yang ketujuh ini merupakan protection yang bertujuan untuk menjaga agar kredit dan jaminan mendapat perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Selanjutnya adalah aspek penilaian kredit. Di sini ada 7 aspek penilaian kredit. Yang pertama adalah aspek penilaian yuridis atau hukum, yang merupakan penilaian terhadap kelengkapan legalitas serta izin-izin yang dimiliki calon debitur yang mengajukan kredit. Lalu ada aspek pemasaran yang merupakan penilaian atas prospek pasar terhadap usaha calon debitur. Yang ketiga ada aspek keuangan yang merupakan penilaian terhadap kondisi keuangan calon debitur, menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha serta bagaimana penggunaan dana tersebut dalam membiayai usaha. Aspek yang keempat adalah teknis atau operasi, yang merupakan penilaian terhadap aspek yang berkaitan dengan teknis atau operasi, seperti lokasi, tata usaha atau layout, serta produksi. Aspek yang kelima adalah aspek manajemen dan organisasi, yang merupakan aspek untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya, pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada, dan pertimbangan lainnya. Aspek yang keenam adalah sosial ekonomi, yang merupakan analisis terhadap penilaian dampak yang timbul akibat proyek usaha yang dimiliki calon debitur terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat. Lalu yang terakhir adalah aspek AMDAL, yang merupakan analisis terhadap penilaian apakah usaha yang akan dijalankan ini akan berdampak pada lingkungan sekitarnya atau tidak, atau pada sederhananya adalah tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah penilaian rasio dalam melakukan analisis kredit. Untuk meneliti keadaan keuangan perusahaan calon debitur adalah melalui analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio di sini memiliki manfaat, yakni yang pertama adalah sebagai awal tanda bahaya ataupun awal tanda aman yang ditunjukkan melalui laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah mengenali kemampuan perusahaan secara umum, terutama dari aspek finansialnya. Yang ketiga adalah memusatkan perhatian terhadap pemutusan diberikannya kredit atau tidak. Yang keempat adalah melihat 2 angka atas periode yang telah dan sedang dijalankan secara bersamaan. Dan yang kelima adalah menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Nah, untuk jenis-jenis dari rasio keuangan itu sendiri ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas.
Dalam rasio likuiditas ini ada beberapa perhitungan yang menjadi bagian dari rasio ini. Yang pertama ada current ratio, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Untuk rumusnya yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi dengan hutang lancar atau current liability. Selanjutnya yang kedua ada quick ratio. Nah, ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang paling liquid. Oleh karena itu, inventory dan penerimaan di muka tidak dimasukkan dalam perhitungan ini sebab dianggap tidak liquid. Nah, untuk rumusnya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu aktiva lancar dikurangi dengan inventory dibagi dengan hutang lancar. Untuk rumus yang kedua yaitu kas ditambah dengan setara kas dan ditambah dengan surat berharga lalu dijumlahkan lalu dibagi dengan aset lancar. Untuk rumus tersebut menunjukkan ukuran rasio yang paling tunai terhadap aset lancar. Dinamakan sebagai rasio kas terhadap aktiva lancar. Sehingga semakin tinggi nilai rasio ini, maka dapat dikatakan semakin liquid aset lancarnya. Lalu untuk rumus yang ketiga yaitu kas ditambah dengan setara kas dan ditambah dengan surat berharga, lalu dibagi dengan hutang lancar. Nah, rumus tersebut merupakan perhitungan lain dari pengukuran kecukupan kas terhadap hutang lancar. Dinamakan rasio kas terhadap hutang lancar. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kas rasio. Kas rasio ini menunjukkan kemampuan kas dan setara kas perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Untuk rumusnya sendiri yaitu kas ditambah dengan setara kas lalu dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, jenis rasio keuangan yang kedua adalah rasio aktivitas atau perputaran. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva atau aset oleh perusahaan serta menunjukkan waktu yang dibutuhkan dalam siklus operasi. Ada beberapa perhitungan dalam rasio ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perputaran aktiva atau total asset turnover. Berfungsi untuk mengukur kecepatan aktiva total dalam satu periode tertentu. Dengan kata lain, mengukur efisiensi penggunaan aktiva total. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva. Yang kedua, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Berfungsi untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap. Apabila menghasilkan rasio rendah, maka mengindikasikan bahwa banyak aktiva yang tidak dipergunakan secara maksimal. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap perusahaan. Yang ketiga, perputaran piutang. Berfungsi untuk menunjukkan jumlah siklus dan pengumpulan piutang dalam setahun dari seluruh jumlah penjualan yang terjadi. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang dagang. Dan selanjutnya yang keempat yaitu day of receivable merupakan perhitungan yang menunjukkan waktu rata-rata dalam hari yang diperlukan menagih piutang dagang dalam satu siklus. Rumusnya adalah piutang dagang dibagi dengan penjualan dikali dengan waktu yang diperlukan untuk menagih piutang dagang. Selanjutnya yang kelima ada perputaran persediaan yang menunjukkan siklus berputarnya persediaan dalam satu tahun. Rumusnya yaitu HPP dibagi dengan persediaan. Yang keenam yaitu day of inventory. Merupakan perhitungan yang menunjukkan jumlah hari yang diperlukan dalam satu siklus persediaan. Rumusnya yaitu persediaan dibagi dengan HPP dikali dengan waktu yang diperlukan dalam satu siklus persediaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, siklus operasi. Berfungsi untuk menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menggunakan kas untuk membeli atau memproduksi barang dan menjual sampai menerima kas dari hasil penjualan barang tersebut. Rumusnya day of receivable ditambah dengan day of inventory. Baik, selanjutnya yaitu jenis rasio keuangan yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur seberapa besar peranan dari hutang sebagai dana pihak ketiga dalam pembiayaan perusahaan dan juga sebagai penilaian sampai sejauh mana aktiva perusahaan dapat membayar hutang. Sebab bila komposisi dari keduanya tidak seimbang, maka dapat membuat perusahaan tersebut bangkrut.
ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada total leverage ratio yang merupakan perhitungan yang membandingkan antara hutang dan total aset perusahaan. Melalui perhitungan ini memberikan tanda seberapa amankah uang kreditur yang dijamin oleh aset perusahaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio, merupakan perhitungan yang menunjukkan seberapa besar tiap rupiah modal yang dijadikan untuk jaminan hutang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total equity. Selanjutnya yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Perhitungan ini menunjukkan besarnya bagian modal dari pemilik yang digunakan untuk jaminan hutang jangka panjang. Untuk rumusnya sendiri yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Yang terakhir adalah time interest earned, merupakan rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba operasi yang mampu digunakan untuk membayar bunga dari hutang. Setelah perhitungan ini, maka akan diketahui seberapa besar laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya sendiri yaitu laba operasi dibagi dengan bunga utang jangka panjang. Baik, untuk jenis rasio keuangan yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasional dalam periode tertentu. Ada beberapa rumus yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin, merupakan kemampuan perusahaan dalam menutup biaya barang atau HPP untuk mencerminkan jumlah uang yang dapat menutup biaya operasional, biaya bunga, dan pajak. Untuk rumusnya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP lalu dibagi dengan penjualan dikali 100%. Selanjutnya yang kedua ada net profit margin, menunjukkan kemampuan untuk memperoleh penghasilan atas setiap penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Selanjutnya yang ketiga ada return on equity yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas investasi rata-rata yang telah diterima. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan modal. Selanjutnya yang keempat yaitu return on asset, menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset. Sekian pemaparan materi mengenai analisis kredit dari kelompok kami. Dari teman-teman semua, apabila memiliki pertanyaan maupun sanggahan mengenai materi yang kami sampaikan, dapat disampaikan secara langsung di dalam kelas pada proses diskusi. Kami mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.